Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita dalam pelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA dengan topik kali ini adalah distribusi variabel acak diskrit dan continue part 2. Karena part 1-nya sudah Ibu bahas di video kita yang sebelumnya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu mau mengajak kalian dulu untuk mengucapkan di dalam hati kalian bahwa mathematics is fun, supaya hati kita juga senantiasa enjoy untuk mengerjakan soal-soal matematika. Masih dengan saya sendiri, yaitu Retno Novitasari. Kita mulai masuk ke distribusi variabel acak diskrit. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami dalam distribusi variabel acak diskrit. Yang pertama adalah dalam menghitung probabilitas atau peluang atau kemungkinan dari suatu variabel acak dapat dinyatakan dalam nilai fungsi X, yaitu fx. Kenapa fx? Karena peluang itu sebuah fungsi. Dengan fx itu adalah sebuah persamaan dari P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Oke, kalau kita ingat bersama, X besar itu simbol untuk variabel acak dan X kecil itu simbol untuk nilai variabel acaknya. Itu sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Oke, poin yang kedua, pada variabel acak diskrit, setiap nilai X dikaitkan dengan probabilitasnya. Ingat, dalam pada variabel acak diskrit, setiap nilai X itu dikaitkan dengan nilai peluangnya. Yang ketiga, himpunan pasangan terurut yaitu X, Fx menyatakan distribusi probabilitas variabel acak X. Dan yang keempat, tabel yang memuat semua data kemungkinan dari nilai variabel acak diskrit dan nilai probabilitasnya itulah yang disebut dengan distribusi probabilitas diskrit. Jadi nanti di contoh soal ending kita akhirnya itu akan mencari distribusi probabilitas diskrit. Nah, distribusi probabilitas diskrit itu nanti bentuknya dalam bentuk tabel. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke contoh. Tuliskan distribusi probabilitas keluarga Pak Randy yang merencanakan memiliki 3 anak dengan variabel acak X menyatakan banyak anak laki-laki. Jadi Pak Randy berencana memiliki 3 orang anak, sedangkan X-nya itu menyatakan banyak anak laki-laki. Jadi di sini kita harus menyusun dulu kemungkinan munculnya anak dari Pak Randy. Ketika istri Pak Randy mengandung dan melahirkan seorang anak, maka kemungkinan anaknya itu akan muncul 2 jenis kelamin, kalau tidak laki-laki, perempuan. Jadi hanya ada itu kemungkinannya. Oke, jadi kita tidak perlu improvisasi dengan yang munculnya laki-laki nuansa perempuan gitu, itu tidak perlu. Jadi kita pakainya yang real, laki-laki dan perempuan. Maka ketika Pak Randy berencana mempunyai 3 orang anak, maka lahirlah anak pertama yang kemungkinan lahirnya itu kalau tidak laki-laki, perempuan. Ini kemungkinan anak pertama. Kemudian kemungkinan anak kedua lahir itu juga kalau tidak laki-laki, perempuan. Berarti ini kalau tidak laki-laki, perempuan. Ini kemungkinan anak kedua. Jadi kalau anak pertamanya sudah lahir laki-laki, ada kemungkinan anak keduanya lahir laki-laki atau perempuan. Begitu juga kalau anak pertamanya perempuan, ada kemungkinan anak keduanya kalau tidak laki-laki juga perempuan. Ini baru 2 anak, sedangkan Pak Randy merencanakan memiliki 3 orang anak. Maka di sini anak ketiga juga kemungkinannya laki-laki perempuan. Ini juga laki-laki perempuan. Ini juga laki-laki perempuan dan ini juga laki-laki perempuan. Oke, ini 3 orang anak. Jadi 3 orang anak yang direncanakan dimiliki oleh keluarga Pak Randy, maka kalau kita susun bisa aja begini. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Bisa saja lahir anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Bisa saja lahir laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki. Bisa saja lahir laki-laki, perempuan, perempuan. Bisa lahir perempuan, laki-laki, laki-laki. Bisa lahir perempuan, laki-laki, perempuan. Bisa lahir perempuan, perempuan, laki-laki.
perempuan, perempuan laki-laki, dan bisa juga lahir perempuan, perempuan, dan perempuan. Oke, itu kemungkinannya dari 3 orang anak Pak Randy. Sedangkan di sini diberitahu bahwa X itu menyatakan banyak anak laki-laki yang lahir. Berarti kalau di sini X-nya banyak anak laki-laki, maka di sini laki-lakinya ada 3. Di sini laki-lakinya ada 2. Di sini laki-lakinya ada 2. Ini laki-lakinya ada 1. Ini laki-lakinya ada 2. Laki-lakinya ada 1. Laki-laki ada 1. Dan ini tidak ada laki-laki sama sekali. Oke, berarti kalau begitu kita bisa buat tabelnya, nilai numeriknya berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. 0 itu artinya tidak ada anak laki-laki dari ketiga anaknya. 1 itu ada 1 anak laki-laki dari 3 anaknya. 2 itu ada 2 anak laki-laki dari ketiga anaknya. Dan 3 itu anaknya tiga-tiganya semua laki-laki. Oke, berarti kita bisa buat peluangnya dari sini, nak. Dari sini kita buat NS. NS itu berarti banyaknya, kemungkinannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, NS-nya ada 8. Yang 0 ada berapa? Oh, hanya ada 1. Berarti untuk X0-nya dia hanya ada 1. Kemudian untuk X1-nya dia hanya ada 1, 2, 3. Kemudian untuk X-nya 2 dia ada 1, 2, 3 juga. Kemudian untuk X-nya 3 dia ada 1. Gitu ya. Kita tinggal hitung di sini. Nah, sekarang ini bentuk ini itulah yang kita sajikan ke dalam bentuk tabel distribusi probabilitas. Jadi bentuknya seperti ini. Karena X menyatakan banyak anak laki-laki, maka tabel distribusi peubah acak diskrit dari keluarga Pak Randy adalah seperti ini. X itu tadi nilai numeriknya ya. Nilai numeriknya berarti dari 0, 1, 2, 3. Kemudian PX sama dengan X-nya itu peluangnya. Tadi yang 0 sudah kita hitung, yang 0 ada 1, yang 1 ada 3, yang 2 ada 3, dan yang 3 ada 1. Per NS, NS-nya 8. Berarti ini 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8. Oke, nah inilah yang di tabel ini, inilah yang disebut dengan tabel distribusi peubah acak diskrit. Atau bisa juga kita sebut dengan distribusi variabel acak diskrit. Nah, yang perlu kita pahami, jumlah dari semua nilai peluangnya ini harus 1. Maka di sini Ibu tulis, terlihat bahwa sigma X sama dengan 0 sampai 3. X, sigma itu jumlah, berarti jumlah dari X0 sampai 3 itu nilainya harus 1. Kita buktikan yuk, betul tidak nilainya 1? Caranya bagaimana, Bu? Caranya kita jumlahin aja. Berarti ini menjadi P X sama dengan 0 ditambah dengan P X sama dengan 1 ditambah dengan P X sama dengan 2, kemudian ditambah dengan P X sama dengan 3. Kita hitung, yang P X sama dengan 0 ada 1/8. Kemudian yang satunya ada 3/8. Kemudian yang 2-nya ada 3/8, dan yang terakhir 3-nya ada 1/8. Kita jumlahkan yuk. Penyebutnya sudah sama semua, berarti atasnya tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berarti ada 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, inilah dapat nilainya 1. Kalau kita jumlahkan nilainya 1 berarti jawaban kita benar. Oke? Bisa ya? Nanti kalau masih bingung boleh direview kembali video ini. Sekarang yang kedua. Sebuah kotak berisi 10 telur. Terdapat di antaranya 5 telur yang busuk. Tuti telah membeli 4 telur secara acak. Jika X menyatakan banyak telur yang busuk dan yang dibeli Tuti, maka tuliskan tabel distribusi probabilitas untuk X. Kita perlu ingat di sini, X-nya itu adalah banyak telur yang busuk. Oke? X-nya itu adalah banyak telur yang busuk. Ini poinnya, nak. X adalah banyak telur yang busuk. Maka dari sini kita bisa data X itu adalah banyak telur yang busuk.
Berarti kalau si Tuti membeli telurnya ada 4, berarti 4 dikurangi X itulah banyak telur yang bagus. Betul? Karena X-nya banyak telur yang busuk. Bener ya? Jadi 4 dikurangi X itu banyak telur yang bagus. Misalkan Tuti beli 4, nanti yang busuk ada 1, berarti yang bagus ada berapa? 3. Makanya di sini 4 dikurangi X. Jadi dari sini nampaklah bahwa hasil soal ini itu kita kerjakannya pakai soal kombinasi. Di matematika wajib kalian nanti belajar kombinasi. Nah, di sini kita sudah pakai dulu kombinasi. Jadi maksudnya kombinasi itu seperti ini. Kalau kita punya NR, ini artinya NCR. C di sini itu simbol untuk kombinasi. Jadi kalau kita punya CNR, maka cara mengerjakannya begini. N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Faktorial itu juga nanti lebih dalam kalian pelajari di pelajaran matematika wajib. Nah anak-anak, nanti untuk pelajaran matematika wajib kalian pun bisa melihat video-video yang sudah ibu buat, asalkan kalian sudah mensubscribe. Kalau kalian sudah mensubscribe, maka nanti setiap pemberitahuan video yang ibu upload itu pasti muncul di kalian. Kenapa ibu bisa bilang bisa lihat di video ibu? Karena ibu di 12 IPS saya mengajar matematika wajib, begitu ya. Nah, maksudnya faktorial di sini ada tanda seperti ini dibacanya adalah n faktorial. Nah, n faktorial bukan n tanda seru ya. Oke, jadi kalau di sini kita punya 3 faktorial, ini artinya adalah 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Kalau kita punya 5 faktorial, ini artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu hasilnya adalah 120. Itu faktorial, nah. Seperti itu cara menghitung faktorial. Oke, nah jadi di sini untuk mengerjakannya kita pakai konsep kombinasi. Kombinasinya seperti ini buatnya. Telurnya ada 10, maka ini posisinya sebagai N-nya. Kemudian yang busuknya ada 5. Nah ini yang pertama nih, ini bukan R, ini posisi yang pertama. N-nya dapat dari 10 dikurangi 5. Karena ada 10 telur, 5-nya busuk. Kemudian Tuti beli 4 telur, X-nya busuk. Oke, jadi kita susun soal ini pakai 10 dikurangi 5, itu artinya dari 10 telur dikurangi 5 yang busuk, bawahnya 4 telur yang dibeli Tuti dikurangin X yang busuk. Jadi posisi N-nya itu adalah 10 dikurangi 5 dan posisi R-nya adalah 4 dikurangi X. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke perhitungan. Wow, di sini perhitungannya sudah panjang lebar. Dapat dari mana ya? Kita coba cari jawabannya satu persatu. Yang pertama, karena Tuti beli telurnya itu 4, maka kemungkinan nilai X kecilnya, jadi X besarnya banyak telur yang busuk, dan nilai dari X kecilnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Artinya apakah 0, 1, 2, 3, 4 ini? Artinya kalau X-nya 0 berarti keempat telur yang dibeli Tuti semuanya bagus, nggak ada yang busuk. Kalau X-nya 1 berarti Tuti beli telur 4, 1 busuk. Kalau X-nya 2 berarti Tuti beli telur 4, 2 busuk. Kalau 3 berarti Tuti beli telur 4, 3 busuk. Dan kalau 4 berarti Tuti beli telur 4 semuanya busuk. Kasihan banget ya si Tutinya ya. Tapi ya itu kemungkinan ketika Tuti membeli, itulah kemungkinan peluang yang akan dia dapatkan. Karena dari 10 telur 5 itu busuk gitu. Nah kita mau menghitung kemungkinannya. Maka di sini kita buatlah kemungkinan nilai P itu X besar sama dengan X kecil. X besar ini variabel acaknya yaitu banyaknya telur busuk, dan X kecil itu adalah nilai dari variabel acaknya mulai dari 0 sampai 4. Karena di sini X kecilnya 0 sampai 4 berarti keempat-empatnya harus kita hitung. Kita mulai yang pertama yuk, dari X kecilnya 0. Berarti PX besar sama dengan 0. Nah ingat tadi rumusnya tadi kan yang ini ya, 10 kurangi 5, 4 min X. Berarti kita masukkanlah ke sini.
Kita masukkan ke sini. Telur busuknya ada 5. X ini banyaknya telur busuk yang didapat oleh Tuti. Maka cara mengalikannya, cara membuatnya begini nak. Di sini persamaannya menjadi 5X, artinya 5 telur busuk yang dimiliki penjual, bawahnya banyaknya telur busuk yang didapat Tuti. Di sini ada 10 telur, mau di yang busuknya 5, ini 4 yang dibeli Tuti, X-nya banyak yang busuk yang dibeli Tuti. Kemudian di bawahnya NS-nya itu dari 10 telur, Tuti cuman beli 4. Oke. Jadi NS-nya didapat dari 10 telur, Tuti beli 4. 5 yang ini didapat dari banyak telur busuk, di bawahnya 5 ini banyak telur busuk yang dimiliki penjual, X ini banyak telur busuk yang didapat oleh Tuti. Kemudian 10 ini banyaknya telur, 5 ini banyaknya yang busuk, 4 ini banyaknya telur yang dibeli Tuti, X ini banyaknya yang busuk yang didapat oleh Tuti. Sekarang X-nya kita ganti dengan 0 karena dia mintanya di sini 0. Berarti ini 5 0, ini 10 kurangi 5, ini 4 kurangi 0. Bawahnya tetap 10 4. 5 0 tetap kita tulis, kemudian 10 dikurangi 5 itu 5, 4 dikurangi 0 itu 4, bawahnya 10 4. Kemudian kalau kita lihat di sini, Bu, ini kok bisa nilainya 1 dengan 5? Dapat dari mana? Dapat dari sini, Nak. Jadi ingat tadi kita pakai aturan kombinasi ya. Jadi kalau kita pakai aturan kombinasi, kalau di situ kita punya 5 0, di sini kita punya 5 0. Tadi pakai aturan kombinasi gimana caranya? Caranya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 0 faktorial dikali 0 faktorial. Berarti ini 5 faktorial, di bawahnya 5 kurangi 0 itu 5, berarti 5 faktorial 0 faktorial. 0 faktorial itu nilainya adalah 1, berarti ini jadi 5 faktorial dibagi 5 faktorial, hasilnya adalah 1. Nah ini yang kita tulis di sini gitu. Terus sekarang kalau 5 4, Bu, kalau dia kombinasi dari 5 4, berarti artinya 5 faktorial kesininya 5 dikurangi 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Berarti ini 5 faktorial, ini jadi 1 faktorial, ini jadi 4 faktorial. Maka cara menghitungnya 5-nya dijabarin, 5 dikali 4 faktorial, yang ini 1 dikali 4 faktorial. Ini coret, jadi hasilnya adalah 5, makanya ini 5 gitu. Oke, berarti 1 dikali 5 itu jadi 5, di bawahnya 10 4. Kok bisa 10 4 jadi 210, Bu? Oke, kita coba hitung nih. 10 4 berarti ini 10 faktorial, kesininya 10 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Maka hasilnya ini 10 faktorial, bawahnya 10 kurangi 4 itu 6 faktorial, yang ini 4 faktorial. Belum ada yang bisa dicoret ya. Nah, jadi ini harus kita jabarkan, 10-nya harus kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kenapa berhenti di 6 faktorial, Bu? Karena di bawah sudah ada 6 faktorial, nanti bisa dicoret. Yang 4-nya, nah yang 4-nya kita jabarin, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia jabarinnya harus sampai angka 1 ya, Nak. Tapi kalau ternyata di atasnya sudah ada angka yang sama, berhenti. Contohnya kayak gini, kenapa nggak Ibu jabarkan sampai 1? Karena di bawah sudah ada 6 faktorial, nanti kan bisa dicoret. Jadi daripada kita 2 kali kerja, menghemat waktu. Nah barulah ini setelah kita jabaran, ini kita coret nih. 4 kali 2 itu 8, bisa dicoret dengan 8. Ini 3-nya bisa dicoret dengan 9, hasilnya 3. Berarti ini jadi 10 dikali 3 dikali 7. Hasilnya adalah 210. Nah itulah makanya di bawah 210. Jadi untuk X sama dengan 0 hasilnya 5. Sekarang untuk yang P X sama dengan 1, berarti X-nya kita ganti 1 semua nih. Masukin 1 jadi 51 53 per 10 4. 51 cara nyarinya begini tadi. Sama cara nyarinya ya, 53 juga cara nyarinya sama, dapatlah 5, yang ini 10, bawahnya tetap 210. Kita kalikan jadi 50 per 210.
Sekarang PX sama dengan 2 juga sama, tetap masuk ke rumus ini tapi X-nya diganti angka 2. Jadi dapatlah di sini 53, 52, 10, 4. 53 itu 10, 52 10, ini 210 jadi 100 per 210. Kemudian yang PX sama dengan 3-nya juga begitu. PX sama dengan 3 berarti X-nya diganti 3. Kita hitung, dapatlah hasilnya 50 per 210. Ingat ya, cara perhitungan di sininya pakai kombinasi. Oke. Sedangkan PX sama dengan 4-nya juga begitu, dapatlah di sini hasilnya 5 per 210. Jadi kalau kalian mau uji satu-satu nih perhitungannya betul enggak ngitungnya, boleh pakai rumus kombinasi seperti tadi. Sudah kita dapat, sekarang kita susun di tabel. Inilah menjadi tabel distribusi probabilitas untuk X. X-nya 0, 5 per 210, X-nya 1, 50 per 210, X-nya 2, 100 per 210, 3, 50 per 210, dan 4-nya 5 per 210. Nah, jumlah mereka ini harus 1. Oke, kita cek betul 1 enggak ya? Yuk kita cek, berarti ini 0 sampai 4. Oke, berarti kita masukkan ya nak. Mulai dari 5 per 210 ditambah 50 per 210 ditambah 100 per 210 ditambah 50 per 210 ditambah 5 per 210. 5 tambah 50 55 ditambah 100 155 ditambah 50 205 ditambah 5 jadi 210 dibagi 210 hasilnya 1. Oke, berarti jawabannya benar. Begitu, itu untuk distribusi peubah acak diskrit. Kalau masih ada bagian yang bingung, nanti boleh di review kembali video yang sudah ibu buat ini ya nak. Ya, yuk. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah distribusi variabel acak kontinu. Untuk materi distribusi variabel acak kontinu, poin pertamanya adalah distribusi variabel acak kontinu tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Jadi tadi kalau yang diskrit disajikannya dalam bentuk tabel seperti ini, tabel ini ya. Sedangkan kalau yang kontinu nggak bisa, karena kalau yang kontinu itu dia tidak putus tapi terus gitu. Jadi nanti disajikannya dalam bentuk kurva Y sama dengan Fx, dengan Fx merupakan nilai-nilai dari variabel acak kontinunya. Yang kedua, fungsi probabilitas variabel acak kontinu merupakan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh interval dari A sampai B, yang cara menghitungnya kita pakai konsep integral. Ya, kalian di pelajaran matematika wajib sudah pernah dapat konsep integral ya. Jadi nanti di sini kita menghitungnya pakai konsep integral. Masih ingat konsep integral nak? Ya, saya berharap mudah-mudahan kalian masih ingat ya, masih bisa dipahami. Jadi dari sini itu daerahnya bukan bentuk tabel tapi dia bentuk kurva seperti ini. Inilah A, inilah B. Ini X, ini Fx. Nah, inilah yang mau dicari. Gitu. Ini pakai bantuan integral. Ingat konsep integral yuk. Kalau kita punya integral X pangkat N dx, maka jadinya 1 per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 plus C. Begitu ya. Tapi karena ini nanti integralnya integral tentu, nanti tidak ada plus C nya di belakang. Gitu. Oke. Ya, kita mulai ke soal ya nak. Contoh soal. Sebuah variabel acak kontinu untuk nilai-nilai di antara X sama dengan 1 sampai 5 dinyatakan dengan fungsi probabilitas Fx sama dengan X plus 2 per 20. Maka tentukan yang pertama bukti bahwa P mulai dari 1 sampai 5 itu nilainya akan 1. Dan yang kedua hitunglah Px kurang dari 3. Oke, ini variabelnya acak kontinu. Kalau dia acak kontinu berarti dia bentuknya adalah kurva. Ini X, kesininya Fx nya, X nya mulai dari 1 sampai 5,
tinggal kita gambar nih fungsinya bentuknya apa. Saya ambil aja lah bentuk umumnya, fungsinya bentuknya adalah garis gitu ya, karena di sini X-nya pangkat 1. Berarti kalau saya buat beginilah dia. Nah, inilah yang mau kita cari. Kita harus buktikan kalau nilainya dia dari 1 sampai 5 ini harus 1. Ingat, nilai peluang tuh paling besar 1, paling kecil 0. Oke? Nah, yuk kita hitung. Yang pertama. Oh, di situ ada logo semangat. Ayo semangat dulu anak-anak. Contoh yang A, buktikan bahwa nilai peluang mulai dari interval 1 sampai 5-nya nilainya 1. Berarti kita masuk ke konsep integralnya, nak. Berarti integral batas bawahnya 1, batas atasnya 5 dari X plus 2 per 20 dx. X plus 2 per 20-nya dapat dari soal. Fungsi yang diminta. Oke, kalau sudah, ini per 20-nya kita boleh keluarkan terlebih dahulu. Jadi ini kan ada X plus 2 per 20 nih. Nah, ini kan bisa kita pecah menjadi begini. Integral 1 sampai 5, 1 per 20, ini X plus 2 dx. Nah, begitu. Kemudian ini 1 per 20-nya kita keluarin lagi dari tanda integral seperti ini. 1 per 20-nya keluar, ini 1 sampai 5, X plus 2 dx. Oke, jadi 1 per 20-nya tetap, sekarang kita integralin ini, X plus 2. Kita jabarkan ya. Berarti integral dari X dx, berarti ini pangkat 1, maka 1 per 1 tambah 1, ini X 1 tambah 1, jadilah setengah X kuadrat. Sedangkan integral dari 2 dx berarti hasilnya adalah 2x, karena dia tidak punya X ya, kalau diintegralin tinggal tambahkan X. Maka ini yang X menjadi setengah X kuadrat, yang 2-nya menjadi 2x. Karena sudah kita integralkan, batasnya kita pindah ke belakang. Persis seperti konsep integral tentu ya pada materi integral. Ini 1 per 20-nya tetap, baru kita substitusi batas atas kurangi batas bawah. Ini setengahnya tetap, masukin batas atasnya. X-nya diganti 5 kuadrat ditambah 2 kali 5. Sudah, batas atas sudah beres, dikurangi sekarang batas bawahnya. Berarti setengah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Oke, ini 1 per 20, ini setengah, 5 kuadrat itu 25, kemudian 2 kali 5 ditambah 10. Begitu juga yang kanan, jadi setengah kali 1 tambah 2. Kemudian kita kalikanlah minnya ini ke dalam. Ini 1 per 20 benar, setengah kali 25 berarti 25 per 2, ditambah 10 betul. Ini setengah kali 1, setengah kali min berarti min setengah. Yang ini 2 dikali min berarti min 2. Berarti ini 1 per 20, yang ini kita samakan semua penyebutnya. Ini dianggap per 1, ini dianggap per 1. Berarti ini 25 per 2, yang ini berarti 20 per 2 ya. Karena 2 dibagi 1 itu 2 kali 10, 20. Dikurangi setengah, yang ini 2 dibagi 1, 2 kali 2 itu 4. Penyebutnya udah sama semua. Kalau penyebut sudah sama, kita tinggal jumlahkan bagian atasnya. Berarti 25 ditambah 20 dikurangi 1 kurangi 4. Hasilnya adalah 1 per 20 dikali 40 per 2. Oke, coret-coret, ini coret, ini coret, ini coret 1. Maka hasilnya adalah 1. Oke, begitu ya. Jadi terbukti ya bahwa peluang dari X sampai 5-nya adalah 1. Oke. Nah, sekarang konsep yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang diminta adalah X kurang dari 3. Ingat di sini ada kata kurang dari, nak. Berarti kalau di situ ada kata kurang dari, berarti kita disuruh ngitung 1 sampai 3. Karena tadi kalau kita lihat kurvanya, ini 1, sini 5 ya. Nah, itu yang diminta 1 sampai 3. Jadi yang diminta hanya yang ini. Oke, berarti kita harus menghitung P X-nya dari 1 sampai 3. Persis masukkan seperti tadi, hanya batasnya sekarang 1 sampai 3. Lakukan hal yang sama, integralkan, tapi batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Oke, kita hitung seperti tadi sama, dapatlah hasilnya seperti ini. Dibagi 4, ini 5, dibagi 4, ini 4. Coret lagi, sininya 2 ya. Berarti hasilnya 2 per 5 sama dengan 0,4. Nah, ingat, nilai peluang itu dari 0 sampai 1.
Jadi kalau kalian dapat nilai peluangnya 0,4 berarti kemungkinan besar benar. Oke, itu untuk distribusi peubah acak kontinu. Jadi tadi contoh yang diskrit, ini sekarang contoh yang kontinu. Ketahuan bedanya ya. Kalau yang kontinu kita selesaikan pakai konsep integral. Oke anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih telah menonton video yang saya buat ini. Dan tolong subscribe serta like serta tinggalkan komentar di kolom komentar untuk perbaikan video ini selanjutnya. Dan akhir kata yang mau saya katakan adalah salam sehat, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Good luck and God bless us. Thank you.